Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ustadzah. Di hari Selasa kita masuk ke pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 kali ini. Nah, tetap di tema 6 subtema 1. Ya. Pembelajaran 2 dulu kita. Mulai dengan PJOK. Bisa dibuka LKS-nya tema 6 halaman 9. Di situ kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun menggunakan alat. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sebelum kita melakukan latihan ini, olahraga ini, harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar untuk mencegah terjadinya cedera. Nah, cara-caranya nanti akan saya lampirkan dalam sebuah video terpisah dari ini ya. Nanti kalian praktekkan seperti biasa, kemudian dikirimkan ke Ustadzah. Nah, sekarang masuk ke bahasa Indonesia. Apa ini? Betul, ini air. Air itu biasanya kita gunakan ya untuk mandi, minum, menyiram tanaman, mencuci, banyak sekali. Bisa dibayangkan kalau di muka bumi ini tidak ada air, ya pastinya tidak akan ada kehidupan. Manusia nggak minum air, ya jelas akan berakhir semuanya. Nah, air ini dia punya energi gerak. Contohnya apa? Misal kalian, ini air dalam sebuah botol ya. Ini misal saya buka, terus kalian miringkan gini botolnya, nah airnya akan mengalir dari atas ke bawah. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi gerak. Airnya bergerak dari atas ke bawah. Itu dia punya energi gerak. Nah ya, air adalah salah satu sumber energi juga. Nah, karena air mempunyai energi gerak, maka sifat air ini dimanfaatkan manusia untuk menggerakkan kincir air. Nah, papan luncur pada selancar air. Nah, ini biasanya dilakukan di laut ya. Orang berolahraga selancar air di laut itu memanfaatkan sifat air yang mempunyai energi gerak. Nah, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, kalau menggerakkan turbin ini itu terdapat pada PLTA. Apa PLTA itu? P-nya pembangkit, L-nya listrik, T-nya tenaga, A-nya air. Kalau kemarin di hari Senin kalian belajar PLTS ya. S-nya itu surya atau matahari. Sekarang A itu air. Nah, kalau untuk kehidupan manusia, fungsi air itu apa? Ya, untuk minum, masak, mandi. Nah, seperti itu, mencuci. Nah, sekarang hemat air. Hemat air ini kewajiban atau hak kita? Betul, hemat air itu adalah kewajiban kita sebagai manusia, semuanya tanpa terkecuali. Tidak peduli itu dia presiden atau rakyat biasa, semuanya harus wajib menghemat listrik. Sekarang kita mulai hemat listrik di rumah terlebih dahulu. Nah, nomor 1, contohnya ya ini hemat listrik. Kalau kulkas, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat, isi kulkas secukupnya. Kalau habis ngambil sesuatu di kulkas, ditutup lagi yang rapat, jangan dibiarkan terbuka. Listriknya cepet, malah boros. Terus jangan terlalu sering membuka pintu kulkas, apalagi kalau puasa. Nggak usah buka-buka kulkas. Aduh, saya panas Ustadzah, mau buka-buka kulkas biar dingin, itu nggak boleh ya. Selain jadi boros listrik, puasanya juga jadinya kurang baik. Terus bersihkan kondensor secara teratur. Terus yang kedua, AC. Kalau di rumahnya ada AC-nya,
matikan AC kalau ruangannya udah dingin. Nah, musim hujan kalian tetap nyalakan AC. Ya, selain boros kalian juga akan kedinginan. Terus lagi ya itu. Terus 3, lampu. Nah, ini biasanya udah siang hari lampunya dari malam sampai siang belum dimatikan. Itu pasti boros listrik. Jadi kalau sudah terang, sudah pagi, lampunya harus segera dimatikan. Terus kurangi penggunaan lampu pijar. Kamu tahu lampu pijar? Ya, lampu yang ini loh, seperti ini dan cahayanya itu warnanya kuning. Inilah jenis lampu pijar yang seperti ini dia cenderung boros listrik. Jadi mending kamu gunakan lampu yang hemat energi. Kalau sekarang itu misal ya lampu LED LED itu, nah itu hemat energi itu. Selain hemat energi dia juga terang sekali cahayanya. Terus bersihkan lampu secara berkala. Yang keempat, mesin cuci. Nah, gunakan kalau cuciannya banyak. Jangan cuma baju satu di mesin cuci, ya jangan. Lebih baik kalau bajunya sedikit dicuci pakai tangan, pakai sikat. Kemudian komputer, HP juga gunakan secara bijak. Kalau butuh banget baru dipakai komputer, jangan dibuat main aja. HP juga gitu ya, harus secara bijak, secara adil, imbang. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 3. Pelajaran 3, makanan itu adalah sumber energi tubuh pada manusia. Kalau manusia tidak makan, pasti lemes badannya. Karena makanan sumber energi pada manusia. Nah, setelah makanan masuk ke tubuh manusia, makanan tadi tidak bisa langsung menjadi energi. Dia harus melalui proses pencernaan. Nah, makanan yang dimakan manusia itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama dari tumbuhan dan kemudian hewan. Tumbuhan contohnya tempe, tahu, buah-buahan, sayur-sayuran. Seperti di halaman 12 ada teks di situ. Nah, kalau makanan yang berasal dari hewan bisa daging, telur, terus ikan. Nah, itu contohnya. Fungsi makanan. Fungsinya apa? Untuk menggerakkan organ tubuh, memenuhi kebutuhan energi tubuh dan menghasilkan energi untuk kegiatan sehari-hari. Nah, selain makanan, manusia juga membutuhkan minuman. Nah, minumnya yang diminum, minum air bersih. Kalau tidak minum akan dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Keadaan tubuh saat kekurangan cairan. Itu namanya dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, bahaya. Harus segera minum yang banyak ya kalau udah dehidrasi. Tapi ya jangan sampai. Makanya minum air putih minimal 8 gelas sehari. Nah, itu kayak katanya Pak Dokter seperti itu kan. Terus, tapi akhir-akhir ini sumber air bersih itu makin sedikit, makin menipis. Apa sebabnya? Karena pencemaran air. Pencemaran air itu apa? Pencemaran air itu kegiatan atau hal-hal atau benda-benda yang merusak kandungan air, merubah kandungan air. Nah, benda apa yang bisa mencemari air? Sampah. Nah, orang buang sampah di sungai, itu bisa membuat airnya tercemar. Terus limbah. Limbah ini sisa atau buangan bisa dari pabrik, bisa dari rumah gitu, bisa dari warung, itu limbah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan
Agar kelestarian sumber energi itu tetap terjaga, melakukan penghijauan, terus merawat dan memelihara tanaman, dan tidak membuang sampah atau limbah di sungai biar airnya nggak tercemar ya. Terus menggunakan air sesuai kebutuhan. Jadi kalau kalian sikat gigi misal di wastafel, biasanya kalau kerannya dihidupkan, terus kalian sikat gigi, kerannya tetap dihidupkan. Sementara kalian sikat gigi, nah airnya kan terbuang. Jadi lebih baik dimatikan dulu, sementara kalian sikat gigi. Nah setelah selesai, mau kumur-kumur baru airnya dihidupkan. Itu contohnya. Nah sekarang kita masuk ke SPDP. Ya, itu ada alat musik ritmis. Contohnya apa saja? Nah, ini apa ya? Ya, ini adalah marakas. Cara membunyikannya, memainkannya itu dengan digoyang. Nah, itu digoyang marakas. Kemudian, apa ini? Di halaman 13 bisa dibuka. Adalah tamborin, betul. Memainkannya dengan cara dipukul. Pintar. Kemudian, nah ini kalian pasti agak asing dengan ini. Ini namanya kastanyet. Cara memainkannya dengan diketuk dengan jari. Kemudian ini ada rebana ya. Rebana ini sama dengan tamborin, memainkannya dengan cara dipukul. Itu contoh-contoh alat musik ritmis. Kalian bisa menyanyikan kembali lagu Di Timur Matahari seperti pada pembelajaran 1 kemarin ya, itu dengan menggunakan alat musik ritmis. Tapi nggak usah dipraktekkan lah, nggak apa-apa, cuma sekedar tahu aja ya, kita mengenal alat musik ritmis aja ya. Sebelum saya akhiri, di sini ada matematika tentang satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Videonya akan saya lampirkan secara terpisah dari video ini. Oke, sekian materi kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.